Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, akan indah rasanya jika Anda menekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat update terbaru dan fantastik dari kisah 1001 Malam. Bersama saya, channel Kisah 1001 Malam, saya akan membacakan rangkaian kisah yang ada di dalam buku dongeng yang cukup melegenda itu, yaitu Alif Laila wa Laila atau 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kisah sebelumnya, setelah Syahriar selesai dengan kakaknya Syahrazad, Dunyazad segera masuk ke kamar istana. Raja Syahriar, Syahrazad, dan Dunyazad, mereka sedang terjaga sampai ketika Dunyazad pura-pura terbatuk dan berkata, "Oh saudariku, janganlah kau tidur dulu. Ceritakan salah satu ceritamu yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu malam kita. Nanti setelah itu aku akan pergi sebelum pagi." Dengan segenap hatiku, jawab Syahrazad. Akan tetapi, jika raja yang baik ini memberiku izin untuk bercerita. Raja yang sedang terjaga senang mendengar sebuah cerita dan berkata, "Sudah, ceritakanlah." Di mana Syahrazad sangat bersuka cita dan berkata, "Terima kasih Paduka, Raja yang agung. Begini ceritanya. Paduka yang mulia, pernah ada seorang saudagar yang memiliki banyak harta, di mana kekayaannya didapatkan dari berdagang yang sebagian besar dilakukan hingga ke negara-negara tetangga. Nah, suatu hari setelah dia menyelesaikan berbagai transaksi jual beli, saat itu dia sedang berkendara melewati salah satu negara di jalur perdagangannya. Di sana pada hari itu panasnya luar biasa hingga membuatnya gerah dan ingin mencari tempat buat beristirahat. Sampai ketika dia melihat sebuah rumputan dan sebuah pohon besar yang cukup rindang di depannya, maka dia segera bergegas menuju ke sana untuk berteduh dan turun. Sesampainya di bawah pohon rindang itu, dia segera turun dari kudanya lalu mengikat di salah satu cabang pohon agar kudanya bisa merumput dan beristirahat juga. Lalu dia merogoh kantong yang ada di pelana kuda untuk mengambil bekal roti dan kurma yang ada di dalamnya. Dia segera memakannya dan ketika selesai memakan buah kurma, dia lemparkannya biji kurma itu di dekat bebatuan. Namun beberapa saat kemudian, saudagar itu dikagetkan dengan kehadiran sesosok jin berbadan besar di hadapannya dengan menghunus pedang di tangannya yang mendatanginya dan berkata dengan suaranya yang menggelegar, "Bangkitlah, hai kau manusia, agar aku segera membunuhmu sebagaimana kau telah membunuh putraku." "Bagaimana bisa?" jawab saudagar itu kaget. "Bagaimana mungkin aku membunuh anakmu?" Dan jin itu menjawab, "Tadi ketika kau membuang biji kurma, saat itu putraku sedang lewat dan biji kurmamu menghantam putraku tepat di dadanya dan dia langsung mati." Ketika saudagar mendengar ini, dia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Jika aku membunuhnya, itu karena ketidaksengajaan dan aku terlebih dahulu memohon ampun padamu dan semoga engkau mengampuni aku." Tetapi jin itu berkata, "Tidak ada maaf. Selain itu, aku harus membunuhmu." Kemudian jin itu segera menyergap saudagar dan melemparkannya ke tanah. Lalu dia mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Saudagar itu menangis dan berkata, "Astagfirullahaladzim, aku telah melakukan dosa besar kepada Allah." "Persingkat ucapanmu," kata jin, "karena demi Allah tidak ada maaf untuk itu. Aku harus tetap membunuhmu." Jawab jin itu, "Ketahuilah wahai jin," jawab saudagar itu, "bahwa aku punya anak istri dan banyak harta, tetapi aku juga memiliki hutang dan memegang janji. Maka izinkan aku pulang dan memberikan haknya kepada setiap orang. Dan aku bersumpah demi semua yang ada, bahwa aku akan kembali kepadamu pada akhir tahun ini. Lalu kau bisa lakukan apa saja kepadaku seperti yang kau inginkan. Dan Allah akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan." Jin itu pun menerima janjinya dan membebaskannya. Kemudian saudagar itu segera kembali ke tempat tinggalnya dan melunasi seluruh hutang-hutangnya dan menyelesaikan segala urusannya. Selain itu, dia juga memberitahu anak dan istri atas apa yang telah terjadi dan segera membuat surat warisan terakhirnya. Saudagar itu memilih menghabiskan waktu dengan tinggal bersama keluarganya sampai akhir tahun hingga waktunya tiba. Ia pun bangkit dan mengambil air wudhu
lalu mengambil kain kafan yang dijepit di bawah lengannya dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan kerabatnya serta tetangganya. Saudagar itu memutuskan tetap berangkat meski hal itu bertentangan dengan keinginannya. Namun, dia memenuhi janjinya kepada jin. Sementara keluarganya menangisi dan meratapi kepergiannya, dia terus melanjutkan perjalanan sampai dia mencapai area rerumputan dengan pohon yang rindang, tempat di mana dia bertemu dengan Raja Jin itu. Hari itu, hari pertama di tahun baru, saudagar itu duduk di sana untuk menunggu ajalnya. Kemudian saat dia duduk sambil menangisi apa yang telah menimpanya, datanglah seorang lelaki tua dengan menuntun seekor rusa yang diikat dengan tali di tangannya. Kakek tua itu memberi salam kepada saudagar dan berkata, "Alangkah sedihnya kamu duduk sendirian di tempat seperti ini, padahal tempat semacam ini adalah salah satu tempat tinggal bangsa jin." Lalu saudagar itu menceritakan semua yang telah menimpanya dengan Raja Jin, dan kakek itu pun menjadi keheranan dan berkata, "Demi Allah, hai saudaraku, itikat baikmu dalam memenuhi janji adalah sebuah teladan dan ceritamu sungguh luar biasa." Kemudian kakek tua itu duduk di sampingnya dan berkata, "Demi Allah, hai saudaraku, aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku melihat apa yang menimpamu dengan jin ini." Maka mereka duduk dan berbincang-bincang, meskipun rasa ketakutan dan teror masih menguasai hati saudagar itu. Di saat mereka sedang asik berbincang, kemudian tiba-tiba seorang lelaki tua lain datang membawa 2 ekor anjing hitam dan memberi salam kepada mereka, lalu bertanya kepada mereka tentang apa urusannya. Mengapa mereka duduk di tempat yang diketahui dihantui oleh jin itu, di mana saudagar tersebut kemudian mengulangi ceritanya kepadanya. Kemudian orang tua kedua itu pun keheranan dengan cerita saudagar dan memutuskan untuk ikut duduk dan melihat apa yang terjadi antara saudagar itu dengan jin tersebut. Ketika mereka belum lama duduk bersama, tiba-tiba muncul lagi seorang kakek tua ketiga dengan membawa seekor kuda bagal. Jadi kuda bagal itu peranakan antara kuda dan keledai. Dan setelah mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka, dan kakek ketiga itu pun menerima jawaban yang serupa, kemudian ikut duduk bersama mereka dan menunggu penyelesaian masalah saudagar ini. Setelah duduk untuk sekian lama, sampai tiba-tiba terlihat muncul awan debu yang bergulung-gulung dan berputar di tengah gurun. Kemudian debu itu terangkat dan nampaklah sosok jin tersebut dengan pedang terhunus di tangannya dengan matanya yang mengeluarkan percikan api. Jin itu mendatangi mereka dan menyeret saudagar di antara mereka dan mengatakan, "Bangunlah supaya aku segera membunuhmu seperti engkau membunuh anak kesayanganku." Kemudian saudagar itu menangis dan meratapi dirinya sendiri, dan ketiga lelaki tua itu pun ikut larut dalam tangisan dan ratapan saudagar itu. Kemudian maju orang tua pertama dengan membawa rusa dan mencium tangan Raja Jin itu dan berkata kepadanya, "Wahai Raja Jin, jika saya menceritakan kisah saya dengan rusa ini, dan jika ceritaku bagimu luar biasa, maukah engkau memberiku sepertiga dari darah saudagar ini?" "Baiklah orang tua," jawab jin itu, "jika engkau menceritakan kisahmu dan menurutku itu luar biasa, aku akan memberikanmu sepertiga dari darahnya kepadamu." Lalu kata orang tua itu, "Ketahuilah, oh Raja Jin, Kijang ini adalah putri paman saya yang merupakan sepupu saya sendiri. Saya menikahinya ketika dia masih dalam usia muda dan tinggal bersamanya hampir 30 tahun lamanya tanpa dikaruniai seorang anak. Kemudian saya menikahi seorang selir dan memiliki seorang putra yang tampan bagai bulan purnama dengan mata dan alis yang sangat indah. Dan dia tumbuh hingga mencapai usia 15 tahun ketika saya ada keperluan untuk melakukan perjalanan keluar kota dan berangkat ke sana dengan membawa banyak barang dagangan. Nah, istri saya tanpa sepengetahuan saya telah belajar ilmu sihir sejak masa mudanya. Maka ketika saya sedang pergi jauh, dia memantrai putra saya beserta selir saya menjadi seekor anak sapi dan sapi betina, lalu menyerahkan keduanya kepada pengembala sapi. Setelah beberapa lama, akhirnya saya kembali pulang dari perjalanan saya dan menanyakan tentang keberadaan putra saya beserta ibunya. "Selirmu sudah meninggal dan putramu pergi entah tak tahu kemana," jawab istri saya.
Lalu saya tinggal di rumah selama setahun dengan suasana hati yang masih berduka dan sering menangis sendiri. Sampai tibalah hari raya besar ketika saya pergi ke pengembala dan memintanya membawakan saya seekor sapi yang gemuk untuk tujuan pengorbanan. Kemudian dia membawakan saya seekor sapi di mana itu adalah selir saya yang telah dimantrai oleh istri saya. Lalu saya pun bersiap dengan pisau dan mendatangi sapi itu untuk menyembelihnya. Tetapi tiba-tiba sapi itu menekuk kaki depannya dan mengerang begitu memilukan, dan itu membuat saya heran dan merasa kasihan. Kemudian saya kembalikan sapi itu kepada pengembala dan saya pun berkata pada pengembala itu, "Bawakan saya seekor sapi lagi." "Tidak bisa begitu," teriak istriku. "Sembelih saja yang ini karena kita tidak memiliki yang lebih gemuk dari yang ini." Maka saya pun mendatangi lagi sapi itu, tetapi sapi itu tetap mengerang hingga akhirnya saya meninggalkannya dan memerintahkan pengembala itu untuk menyembelihnya dan mengulitinya. Maka dia segera menyembelihnya, akan tetapi ternyata tidak ditemukan lemak ataupun daging, hanya kulit dan tulang. Dan itu membuat saya menyesal karena telah menyembelihnya. Karena penyesalan tak banyak membantu, akhirnya saya berikan saja daging sapi itu kepada penggembala dan berkata kepadanya, "Bawakan saya sapi yang lain." Maka dia segera membawakanku anakku yang sudah berubah dalam bentuk sapi. Dan ketika anak sapi itu melihatku, dia memutuskan tali pengikatnya dan mendatangi saya lalu mengendus-endus di kaki saya dengan mengerang dan menangis sampai saya pun merasa iba padanya dan berkata kepada pengembala, "Bawakan saya seekor sapi yang lain dan biarkan anak sapi ini pergi." Tetapi istri saya berteriak dan berkata kepada saya, "Jangan begitu, kamu harus mengorbankan anak sapi ini dan jangan sapi yang lain untuk hari ini. Karena ini adalah hari yang suci dan diberkati yang mengharuskan kita untuk tidak mempersembahkan apapun kecuali hal yang baik. Sedangkan kita tidak memiliki anak sapi yang lebih gemuk dari yang ini. Lihat itu, sapi yang aku sembelih karena menurutimu. Kau telah menipu kami dan sekarang aku tidak mau tertipu lagi untuk menyembelih anak sapi ini," jawab saya. "Demi Tuhan," jawabnya, "engkau harus mengorbankan anak sapi ini pada hari suci ini, kalau tidak kau bukan lagi suamiku." Ketika saya mendengar ucapan kasar itu darinya, saya marah dan anak sapi itu lari di mana tali kekangnya masih ada di tangan saya. Saya terus ikuti dia lari hingga akhirnya bisa saya bawa pulang lagi. Di sini Syahrazad memahami hari itu sudah menjelang pagi dan dia langsung diam. Dan Dunyazad berkata kepadanya, "Sungguh kisah yang menarik kakak, sangat menyenangkan. Ini masih belum seberapa daripada kisah yang akan aku ceritakan padamu besok malam. Tapi itu pun jika raja membiarkan aku hidup," kata Syahrazad. Raja Syahriar yang mendengar pembicaraan kakak beradik itu, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Tuhan, aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar kisah selanjutnya." Maka mereka akhirnya berbaring bersama hingga pagi datang. Kemudian Raja Syahriar pergi ke majelis pertemuan di mana wazir mendatanginya dengan kain kafan di bawah lengannya. Kemudian Raja memerintahkan sang wazir untuk memindahkan dan menggulingkan meja penggal tanpa memberitahu wazir tentang apa yang telah terjadi, di mana hal ini sangat mengejutkan sang wazir. Sampai menjelang sore, ketika majelis membubarkan diri dan raja kembali masuk ke kamar istananya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana kelanjutan kisah kakek pertama beserta rusa dan bagaimana nasib saudagar itu? Silahkan disimak dalam kisah Saudagar dan Raja Jin bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.